kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut perbaikan jalan, warga desa Jayamanik segel kantor PTPN Afdeling Cisalak. Terobos palang pintu kereta, pejalan kaki di Tangerang tewas tertabrak kereta. Ditutupi dedak dan jagung, 2,9 ton daging celeng diamankan di Pelabuhan Merak. Artis sekaligus pemain film Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan tersangka Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang karena mengkonsumsi dan mengedarkan vape berisi cairan obat keras. Kasus ini bermula dari ditangkapnya 3 tersangka, yakni BTR, EDS, dan ER yang merupakan pengedar dan bandar obat terlarang asal Malaysia pada pertengahan Maret 2025 lalu. Ketiga tersangka langsung digelandang ke ruang penyidikan, namun usai ditelusuri dan dilakukan pendalaman, muncul satu nama yang merupakan public figure. Vape berisi cairan obat keras jenis zat itomidat merupakan pesanan Jonathan Frizzy. Kini artis sinetron tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengonsumsi sendiri, Jonathan Frizzy juga ikut mengedarkan vape berisi cairan obat keras tersebut. Adapun satu buah cartridge liquid itomidat diedarkan dengan harga jual sekitar 4 juta rupiah dengan total nilai ditaksir mencapai 3,5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy juga memiliki peran membuat grup WhatsApp bersama-sama untuk melakukan komunikasi dan transaksi dengan tersangka lainnya berinisial EDS yang tengah berada di Thailand. Dari tangan Jonathan Frizzy, polisi juga menyita barang bukti sebanyak 40 cartridge. Grup WhatsApp yang dibuat yang berisikan 4 orang tersangka ini, TBR, ER, EDS, dan JF. Nah, grup ini memang di-create atau dibuat oleh tersangka JF ini. Disitulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF dengan EDS yang berada di Thailand, kemudian komunikasi terkait dengan rencana kepulangan, menyiapkan tiket, menyiapkan hotel, dan mengontrol dan mengawasi pada saat sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Peran si JF sendiri apa? Kalau dari hasil keterangan bahwa memang JF ini yang membeli, yang berkomunikasi dari ke si EDS ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Balai Karantina Banten menggagalkan penyelundupan daging babi hutan di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Daging celeng seberat 2,9 ton ini dibawa menggunakan truk dari Lampung Tengah dan akan dikirim ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Daging celeng ini ditemukan saat petugas dari Balai Karantina melakukan razia di sekitar Pelabuhan Merak. Petugas sempat terkecoh dengan daging tersebut ditutup dengan menggunakan dedak dan jagung. Namun setelah digeledah, petugas menemukan tumpukan daging pada bagian bawahnya. Selain itu, sopir truk juga tidak bisa menunjukkan surat perjalanan atau sertifikat karantina dari daerah asal yang menjadi syarat pengiriman hewan ternak antar pulau. Selain mengamankan daging celeng, Balai Karantina juga sudah mengamankan sopir dan kernet truk untuk dilakukan pendalaman. Ini sudah dilakukan penangkapan terhadap lalu lintas daging babi hutan atau daging celeng sebanyak kurang lebih 2,9 ton dari Lampung Tengah dengan tujuan akhir Palangkaraya. Ya. Ini karena tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina, sertifikat kesehatan dari asal. Kemudian dia juga di modus operandi tersebut disimpan di bawah dedak dan juga jagung. Pelabuhan Merak kerap menjadi pintu masuk jalur penyelundupan para pelaku dikarenakan Pelabuhan Merak menjadi pintu masuk Pulau Jawa dari Pulau Sumatera. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Cilegon.
Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan, mengembalikan sepeda motor milik penjual gorengan yang dicuri saat berdagang. Rabu siang, polisi menjelaskan peristiwa ini berawal dari penangkapan pelaku berinisial AG saat sedang bersembunyi di tempat persembunyiannya di daerah Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku merupakan seorang spesialis curanmor dan residivis yang telah beroperasi di wilayah Jakarta. Kami dari Polsek Ciputat Timur, saya didampingin Pak Dan Ramil, kita menyerahkan 1 unit kendaraan bermotor dari warga kami yang kemarin menjadi korban curanmor. Dan saya bersama pemilik Pak Ahmad ya, warga Pisangan, kami sudah menyerahkan barang bukti kendaraannya. Pelaku yang kita amankan di wilayah Pamulang, dan pelaku atas nama si O ini adalah memang betul-betul spesialis curanmor roda 2. Pemilik sepeda motor menyatakan dirinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polsek Ciputat Timur yang telah mengembalikan sepeda motor miliknya dan juga menangkap pelaku. Sepeda motor yang dicuri merupakan untuk berdagang dan juga aktivitas sehari-hari, mulai dari berbelanja hingga antar anak sekolah. Alhamdulillah, puji syukur, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolsek Ciputat Timur dan Bapak Wakapolsek beserta semua jajarannya yang telah membantu atau menangkap pelaku curanmor kendaraan saya, sehingga alhamdulillah kendaraan saya bisa ditemukan dengan kondisi yang masih baik. Polisi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan. Selain itu, polisi juga meminta masyarakat yang menjadi korban kejahatan segera melapor agar segera ditangani. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.